Realme sudah menyiapkan series angka terbaru mereka yaitu Realme 10 series, yang kemungkinan bakal dirilis di akhir tahun 2022 mendatang. Salah satu model dari series ini telah sempat muncul di sertifikasi CBTS Database dengan nomor model RMX3630. Perangkat ini diduga adalah Realme 10 series dan salah satu spesifikasi yang ditampilkan yaitu kapasitas baterainya. Smartphone ini punya baterai dengan kapasitas rating di 4880 mAh atau mungkin untuk typical rating di 5000 mAh. Ternyata perangkat dengan nomor model RMX3630 ini juga sudah mengantongi sertifikasi pos Telkominfo di tanah air, yang artinya bisa dipastikan kalau smartphone ini juga segera masuk ke Indonesia, meskipun juga belum dipastikan kapan waktunya. Series angka Realme sempat jadi primadona di kategori smartphone kelas menengah terutama saat produk Realme 5 dan Realme 6 series. Tapi beberapa waktu belakangan ini, kepopuleran series angka Realme bisa dibilang sedikit menurun. Justru series flagship dari Realme seperti Realme GT 2 Pro dan GT Neo 3 yang jadi incaran banyak konsumen tahun ini. Padahal untuk series angka tahun ini Realme punya banyak jajaran mulai dari Realme 9 e 4G, Realme 9 4G, Realme 9 Pro 5G, dan Realme 9 Pro Plus. Tapi bisa jadi dengan terlalu banyaknya pilihan di series ini penjualan tidak memusat di satu produk saja, yang sebenarnya membuat series ini populer seperti di series lawas mereka. Tentunya kita juga tetap penasaran gebrakan apa yang akan dihadirkan oleh Realme di series angka terbaru mereka yang akan datang. Di sisi lain, Realme akan menerapkan fitur yang mirip dengan Apple Dynamic Island. Posting komunitas terbarunya menunjukkan, beberapa hari setelah Apple meluncurkan jajaran iPhone 14 di acara Far Out pada 7 September. Dengan perubahan desain besar dengan Dynamic Island, pembuat smartphone Android juga mempertimbangkan untuk menambahkan fitur baru ini ke perangkat mereka. Realme telah meminta penggunanya untuk berbagi saran tentang mengadopsi desain serupa pada smartphone-nya. Brand smartphone asal China itu bahkan telah menginisiasi kontes bernama Realme Island Creator Challenge untuk mengumpulkan ide terkait implementasi fitur mirip Dynamic Island pada ponsel Realme. Di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, Apple memanfaatkan potongan kamera dan Face ID baru untuk menampilkan pemberitahuan dan aktivitas. Realme telah meluncurkan kontes Realme Island Creator Challenge di forum komunitasnya untuk meminta ide dan pendapat penggemar tentang bagaimana ia dapat menerapkan salinan Dynamic Island di perangkat Realme. Oke, mungkin nggak usah banyak cincong demi menghargai waktu kalian yang sangat berharga ini. Berikut ini kami berikan informasi terbaru dari Realme 10 Pro. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mohon kalian klik like dan subscribe-nya dulu, supaya kami bersemangat memberikan konten setiap harinya hanya untuk kalian semua. Mengenai tampilan visualnya, Realme 10 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel AMOLED display A+ Mate untuk memaksimalkan penampilan visual secara lebih jernih dibandingkan panel lain. Sementara itu, untuk ukuran layarnya sendiri rupanya perangkat premium buatan Realme ini mengusung layar seluas 6,5 inci dengan ketajaman resolusi Full HD Plus serta Dolby Vision. Apalagi layar pada Realme 10 Pro ini juga sudah membawa kualitas HDR10+ dengan refresh rate 120Hz yang menurut kami sangat amat kencang untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif. Ini akan sangat mendukung tampilan gambar atau video dengan tingkat resolusi tinggi. Untuk soal perlindungan layarnya, dipastikan bahwa Realme 10 Pro bakal melapisi layar visualnya dengan pelindung berupa Corning Gorilla Glass 5 yang sangat handal dalam mencegah terjadinya goresan dari benda tajam. Menginjak pada bagian lain, kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Realme 10 Pro, di mana dalam soal ini Realme akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem. Salah satunya yakni chipset garapan MediaTek yakni Dimensity 8100 dengan keunggulan utamanya, yakni memaksimalkan aktivitas fotografi gaming dan kecerdasan buatan. Sepertinya untuk pasar global hanya ada satu versi aja. Ketika masuk pasar China, smartphone ini akan memakai MediaTek Dimensity terbaru, which is literally chipset Dimensity 8100 sudah setara dengan Snapdragon 888. Untuk pasar global kemungkinan bakal memakai chipset Dimensity terbaru ini. Kemudian untuk menunjang kecepatan progresif, Realme 10 Pro akan menawarkan dua pilihan RAM berkapasitas besar hingga 6/8 GB, yang mana dipastikan sanggup memicu percepatan multitasking secara responsif. Tak lupa pula memori internal dengan pilihan 128/256 GB juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file
Untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat, maka Realme 10 Pro akan mengusung OS Android 12 dengan tampilan antarmuka Realme UI 4. Bergerak pada sektor lain, kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Realme 10 Pro. Mengungkit soal itu, kamera yang diusung oleh smartphone ini bakal semakin dipercanggih dengan sensor lensa kamera non fungsional dan fleksibel. Bukan tanpa alasan, karena Realme 10 Pro sendiri akan menawarkan 3 kamera belakang dengan masing-masing sensor memiliki kelebihan sendiri. Salah satunya yakni soal sensor kameranya, yang mana pada bodi belakang akan dibenamkan 3 lensa kamera, di mana terdiri dari kamera utama 108 megapiksel dengan sensor Sony dan kamera ultrawide serta makro. Bahkan kamera utama yang diusung oleh spek Realme 10 Pro ini sudah berkemampuan rekam video hingga 4K. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Di samping itu, Realme 10 Pro akan menawarkan satu kamera depan 32 megapiksel, yang mana dilengkapi rekaman video 1080 piksel pada 30 fps saja. Dengan demikian, maka sudah barang tentu sisi kamera dari Realme 10 Pro ini akan jadi fitur atau sektor yang sangat diandalkan sekaligus diunggulkan. Tak berbeda jauh dengan kamera, sektor konektivitas pada spesifikasi Realme 10 Pro pun tak bisa dilepaskan, begitu saja mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali. Di mana Realme 10 Pro sendiri sudah mendukung akses jaringan 5G yang dipastikan sanggup memicu kestabilan jaringan agar aktivitas di dunia maya menjadi lebih lancar. Ada pula beberapa fitur koneksi yang berhubungan dengan transfer data, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu, lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang headset kabel pada Realme 10 Pro ini masih tersedia, sehingga Realme fans tampak senang dengan kehadiran audio jack 3,5 mm ini. Baterai pada spesifikasi Realme 10 Pro pun akan saya turut bahas secara mendalam dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai. Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Realme 10 Pro ini juga diklaim sudah lumayan, yakni hingga 5000 mAh dengan pengisi daya cepat sampai 80 watt. Sayangnya hingga video ini diupload belum ada kepastian berapa banderol harga resmi dari Realme 10 Pro. Menurut kalian, berapakah harga yang pantas untuk smartphone ini? Tapi mengaca pada pendahulunya, smartphone Realme 9 Pro cuma dijual 3 jutaan rupiah saja di Indonesia. Semoga pas masuk pasar Indonesia harganya tetap sama atau bisa juga lebih untuk ponsel ini. Smartphone ini kemungkinan besar akan dirilis ke Pridavan dulu pada akhir tahun 2022. Untuk pasar Indonesia kemungkinan besar akan rilis setelah negara Pridavan tersebut. Oke, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Realme 10 Pro. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua.